Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, puji syukur karena Tuhan Yang Maha Esa, karena kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Indonesia PDSKJI Cabang Manado bisa mengadakan simposia dan open discussion dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Adapun pada tahun 2023 ini mengambil tema adalah mental health is a universal human right. Artinya ada hak asasi manusia yang harus diakui dan dihormati. Sedangkan tema Hari Kesehatan Jiwa Nasional adalah sehat jiwa bagi semua orang. Adapun kegiatan simposia dan open discussion pada hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan PDSKJI Cabang Manado yang terdiri dari dokter spesialis kedokteran Indonesia yang berada di Manado, di Gorontalo, dan Ternate. Dan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan mendorong orang yang mendukung dan melindungi kesehatan mental dengan baik sesuai dengan tema kita kesehatan jiwa kita 2023, yaitu hak asasi bagi manusia yang universal. Kemudian dari simposia ini akan dilanjutkan dengan sharing discussion atau open discussion dengan penyintas gangguan jiwa yang diharapkan dapat menjadi motivasi bagi orang yang dengan gangguan jiwa maupun para praktisi atau pemerhati gangguan jiwa sehingga dapat menurunkan angka gangguan jiwa di Indonesia dan lebih menghargai hak asasi individu yang mengalami masalah kesehatan jiwa, karena kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan yang lainnya. Terima kasih kepada Seksi Psikiatri Komunitas, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Indonesia, dan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Cabang Sulawesi Utara yang turut bekerja sama dengan kami dalam memberi support acara ini. Terima kasih juga kepada sponsor untuk kegiatan hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir dari awal, dan saya harapkan dan memang harus tetap hadir sampai acara selesai karena ada interaksi open discussion. Sekian dan terima kasih. Salam sehat jiwa. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua IPK Wilayah Sulawesi Utara, Ibu Hananina Iren Monare, MPSI Psikolog. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Kejiwaan Indonesia, Cabang Manado, Dr. Anita Elizabeth Spesialis Kejiwaan, Ketua Seksi Psikiatri Komunitas, Dr. Gina Andin Wijayati, Spesialis Kejiwaan, Kedokteran Jiwa, pengurus PDSKJI Cabang Manado, pengurus IPK Indonesia Wilayah Sulawesi Utara yang hadir, para narasumber, dan semua peserta webinar di sore ini. Kesehatan jiwa atau biasa yang disebut juga kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Masa pandemi yang telah kita lalui bersama mengingatkan kembali semuanya bahwa kesehatan jiwa adalah bagian penting dalam tubuh yang perlu mendapatkan perhatian juga. Kesehatan jiwa adalah hak bagi semua orang. Setiap orang terlepas dari jenis kelamin, agama, ras, suku, orientasi seksual, status sosial, ekonomi berhak untuk memiliki kesehatan jiwa yang baik sehingga mendapatkan akses ke tenaga profesional kesehatan jiwa. Namun sayangnya di Indonesia, layanan terkait kesehatan jiwa belum setara. Informasinya pun tidak merata, padahal kesehatan jiwa adalah hak asasi manusia yang akan sangat berpengaruh pada aktivitas sehari-hari setiap individu dalam kehidupannya. Menurut WHO, tahun 2022 terdapat 300 juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan jiwa seperti depresi, bipolar, demensia, termasuk 24 juta orang mengalami skizofrenia.
Dan data dari Pusdatin IPK Indonesia tahun 2022 berdasarkan layanan telekonseling yang diberikan, permasalahan terbanyak dikeluhkan meliputi kecemasan, depresi, serta masalah dengan pasangan dan keluarga. Rasionya klien laki-laki dan perempuan sebesar 1:8 dengan rentang usia 16-60 tahun. Menyadari juga keterbatasan kami sebagai psikolog klinis di Indonesia, di mana data hari ini, tanggal 14 Oktober 2023, anggota IPK Indonesia khususnya psikolog klinis yang terverifikasi adalah 3.908 dan yang aktif 2.909 psikolog klinis. Adanya keterbatasan kami dalam penanganan. Dengan peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tanggal 10 Oktober 2023 dengan tema Mental Health is a Universal Human Right menjadi refleksi bagi kita semua. Mari bersama kita mengambil peran untuk menjadikan diri, lingkungan sekitar kita, negara memiliki kesadaran pentingnya menjaga kesehatan jiwa di era demokrasi saat ini. IPK Indonesia Wilayah Sulawesi Utara terus berkolaborasi dengan semua pihak, dalam hal ini termasuk Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Cabang Manado untuk bersama mewujudkan kesehatan jiwa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara tempat kami melayani dan berkarya. Selamat dan sukses untuk webinar Mental Health is a Universal Human Right World Mental Health Day 2023. Akhir kata, saya tutup dengan pantun. Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu pernah menjadi impian, sekarang hanya tinggal kenangan. Mantan boleh dilupakan bila kamu lagi tidak baik saja dengan kesehatan mental. Jangan lupa konsultasikan dengan psikolog klinis dan psikiater. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Terima kasih, pantunnya cukup ngena ya, khususnya yang masih belum move on, ya mohon diperhatikan pantunnya barusan. Baik, kita lanjut ke sambutan berikutnya dari Ketua Seksi Psikiatri Komunitas PDSKJI, Dr. Gina Anindya Jati, Spesialis Kedokteran Jiwa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Master of Ceremony, Grace Mareta, dan psikolog untuk kesempatannya pada siang hari ini, yang sore hari kalau untuk teman-teman di Wita ya, di WIB lagi panas-panasnya ini jam segini. Yang saya hormati Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Cabang Manado, Dr. Anita Elizabeth Tundu, Spesialis Kedokteran Jiwa. Yang saya hormati Ketua Ikatan Psikolog Klinis Wilayah Sulawesi Utara, Ibu Hana Monareh, MPSI Psikolog. Yang saya hormati juga seluruh pengurus PDSKJI Cabang Manado dan IPK Indonesia Wilayah Sulawesi Utara, para pembicara, Dr. Lini Liando, Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan, Dr. Leonardo Laleno, MSc, Spesialis Kedokteran Jiwa, dan juga Ibu Indri Dilapanga, MPSI Psikolog, dan tentunya para peserta seminar online dan diskusi online pada siang sampai dengan sore hari ini semuanya. Sebuah kesempatan yang sangat berharga bagi saya untuk bisa berada di tengah rekan-rekan psikiater, psikolog, dan juga semua pegiat kesehatan jiwa yang ada di Manado, Sulawesi Utara, dan mudah-mudahan juga diikuti dari banyak rekan-rekan di tempat lain, karena sejatinya Hari Kesehatan Jiwa yang kita suara saya masih kedengeran nggak? Tadi tiba-tiba ke mute. Oke. Sejatinya Hari Kesehatan Jiwa yang kita peringati setiap tanggal 10 Oktober itu adalah sebuah kesempatan untuk kita mengingat kembali apa yang menjadi tujuan kita gitu ya, mengambil profesi ini gitu. Kesehatan jiwa bukan cuma urusan individu, tapi bukan juga tanggung jawabnya dibebankan kepada satu profesi saja, melainkan kesehatan jiwa adalah suatu kondisi yang akan bisa tercapai kalau kita berusaha bersama-sama. Oleh karena itu, dari tema Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun ini, bahwa mental health is a universal human right, dengan tadi di nasional juga dikatakan bahwa sehat jiwa adalah hak untuk semua orang. Di pertemuan sore hari ini, saya sangat berharap bahwa pertemuan ini menjadi awalan bergandengan tangannya berbagai profesi di bidang kesehatan jiwa. Mungkin kalau kemarin-kemarin kita banyak
kerja sendiri-sendiri, mengerjakan hal yang sama. Kedepannya kita berharap akan semakin erat kerjasamanya di antara berbagai organisasi profesi di bidang kesehatan jiwa supaya kita betul-betul bisa mewujudkan kesehatan jiwa, layanan kesehatan jiwa yang berkualitas di Indonesia. Karena bukan hanya semua individu berhak untuk mengakses layanan kesehatan jiwa, tapi semua individu berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa yang berkualitas baik. Jadi layanan itu bisa diakses, layanan itu berkualitas baik, dan tentunya buat kita juga para profesional di bidang kesehatan jiwa berhak juga untuk mendapatkan dukungan, sumber daya, lingkungan kerja yang kondusif untuk bisa memberikan layanan seoptimal mungkin bagi masyarakat yang membutuhkan. Jadi kesehatan jiwa di Indonesia sekali lagi adalah tanggung jawab kita bersama yang mudah-mudahan di sesi simposium pada sore hari ini, di sesi diskusi pada sore hari ini, kita bisa bertukar pikiran mengenai pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Kita juga bisa bersama-sama merumuskan arah pelayanan kesehatan jiwa yang akan kita lakukan ke depan nantinya, dan sama-sama berkomitmen untuk bekerja sama, berkolaborasi, mewujudkan layanan kesehatan jiwa yang berkualitas baik di Indonesia. Pada kesempatan ini mungkin saya juga sekaligus karena kemarin diminta untuk membuka juga, sekaligus saya juga akan membuka pelaksanaan simposium online dan diskusi terbuka dalam rangka World Mental Health Day 2023 dengan tema Mental Health as Universal Human Right. Dengan ini acara resmi kita mulai. Demikian sambutan dari saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Terima kasih. Terima kasih Dr. Dina. Baik, kita akan masuk ke acara berikutnya yaitu simposium yang akan dipimpin oleh moderator Dr. Nahyun Trisnadi, Magister Kesehatan Spesialis Kedokteran Jiwa. Sedikit CV yang akan saya bacakan dari Dr. Nahyun. Beliau lahir di Ujung Pandang 15 Juli 1978 dan statusnya sudah menikah. Menempuh pendidikan Magister Kesehatan di Universitas Hasanuddin Februari tahun 2013 lulus. Kemudian Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Universitas Hasanuddin lulus di Juni 2013. Riwayat pekerjaannya sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa di Rumkit Mongin Sidi dan Rumah Sakit Sentra Medika. Juga beliau adalah seorang kepala bidang pelayanan medik di Rumkit Mongin Sidi. Kepada Dr. Nahyun dipersilakan. Maaf, tadi saya unmute ya, jadi saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Senang sekali saya pada sore hari ini berkesempatan menjadi moderator pada online symposia and sharing discussion Mental Health is the Universal Human Right pada sore hari ini. Ya, memang benar bahwa sore hari ini di waktu Indonesia bagian tengah udah sore, sudah sedikit lebih tidak demikian panas dibandingkan waktu Indonesia masih bagian barat ya. Baik, saya sebelumnya memperkenalkan Master of Ceremony kita ya. Sebelumnya beliau telah memperkenalkan diri saya dan tidak enak bagi saya kalau tidak memperkenalkan beliau juga. Beliau adalah Grace Marieta MPC, psikolog ya, psikolog klinis dan direktur Mudah Nyaman Healing and Development Service di Manado. Baik, yang terhormat Ketua Seksi Psikologi Komunitas, Dr. Gina SPKJ, yang terhormat Ketua PDSKJI Cabang Manado, Dr. Anita Dundu SPKJ, yang terhormat Ikatan Psikolog Klinis Sulawesi Utara, Ibu Hana Monare, MPC, psikolog, yang terhormat para peserta
online simposia, dan khususnya yang luar biasa spesial kepada para narasumber kita yang sedemikian luar biasa sudah hadir pada sore hari ini. Ya, ada 3 narasumber kita yang luar biasa yang kebetulan sudah siap dengan materi-materi ya yang kiranya dapat memberikan warna pada mental health is the universal human right ya, yang kira-kira 30 tahun yang lalu tepat pada hari Sabtu juga ya, 10 Oktober 1992, World Mental Health Foundation bersama 27 negara mendeklarasikan mental health. Ya, sekarang anggotanya sudah 150 negara. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai kepada materi pertama tentang hak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan jiwa dan layanan psikososial dari Dr. Lini Liando, SPKJ konsultan, subspesialis anak remaja. Ya, sebelumnya saya membacakan CV dari Dr. Lini Liando, SPKJ, subspesialis anak dan remaja konsultan. Dr. Lini Liando lahir di Tomohon 30 Januari 1974, pendidikan dokter umum tahun 2000 ya. Kemudian beliau spesialis kedokteran jiwa tahun 2007 dan konsultan anak dan remaja ya tahun 2021. Ketiga-tiganya beliau ambil di UI ya. Saat ini beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Pelayanan Medik di Rumah Sakit Ratu Buisang. Pada sore hari ini beliau akan mengusung tema hak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan jiwa dan layanan psikososial. Kepada yang terhormat Dr. Lini Liando, dipersilahkan. Silakan, Dok. Selamat siang, salam sehat jiwa untuk kita semua. Banyak terima kasih Dr. Nahyun untuk introduksinya. Saya juga menyampaikan banyak terima kasih untuk Dr. Gina Anindya Jati yang tadi sudah membuka acara kita, dan penghargaan yang setinggi-tingginya dokter mau bergabung dengan acara PDSKJI Manado hari ini. Mudah-mudahan harapan kita semua bahwa kita bisa membuka diskusi tentang pelayanan kesehatan jiwa dan membawa kebaikan terhadap pelayanan kesehatan jiwa secara nasional. Izinkan Baik, Dokter Lini, maaf Dokter Lini, iya, waktunya diberikan 15 menit ya, Dok. Oh, baik, Dokter. Iya, Ya. Dok. Makasih, Dok. Makasih. Ya, hari ini saya diberikan amanat untuk membicarakan tentang akses terhadap pelayanan kesehatan jiwa. Mudah-mudahan kita bisa membahas sedikit tentang apa-apa saja sih hambatan, kesulitan sehingga akses itu tidak maksimal, tetapi bagaimanapun juga beberapa hal yang saat ini berkembang sungguh sangat baik menurut saya. Boleh dilanjutkan slide. Acara kita hari ini memang membicarakan tentang Hari Kesehatan Jiwa Sedunia juga ya, sebagai dengan tema mental health as a universal human right. Tolong slide berikut. Ya. Seperti tadi dalam pembukaan bahwa memang World Mental Health Day yang diselenggarakan sejak tahun 92 diprakarsai oleh World Federation of Mental Health yang saat ini sudah berusia 75 tahun. Kebetulan pada tahun 48 itu juga dideklarasikan Universal Declaration of Human Rights, sehingga sama-sama kita menyadari bahwa hak asasi manusia itu sungguh penting. Di dalam Deklarasi of Human Rights dikatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama kedudukannya. Mungkin itu saya pikir mengapa kita tahun ini mengangkat isu human rights sebagai tema World Mental Health Day. Lanjut. Nah, sebagai hak asasi manusia, maka hak
terhadap kesehatan mental juga merupakan hak asasi yang universal, sehingga diharapkan kita semua mempunyai hak yang sama. Namun sayangnya memang meskipun hak terhadap kesehatan mental itu sama, tetapi ternyata kita tidak semuanya mampu mengakses layanan kesehatan jiwa yang berkualitas secara sama. Lanjut. Dikatakan akses terhadap kesehatan jiwa adalah proses mengenali masalah kesehatan mental dan menyadari bahwa dia membutuhkan pelayanan dan dilakukan usaha untuk mendapatkan layanan tersebut dari profesional pemberi layanan tentunya. Sehingga diharapkan orang yang ingin mengakses layanan kesehatan jiwa mendapatkan layanan yang adekuat dan mampu mengatasi hambatan-hambatan terhadap layanan tersebut. Diharapkan juga layanan terhadap kesehatan jiwa itu berkualitas baik dan mempunyai sistem yang mendukung. Lanjut. Dikatakan akses terhadap kesehatan jiwa harus berbasis hak. Jadi kita menghormati hak setiap orang untuk mengakses layanan kesehatan jiwa. Sifatnya bersifat holistik, kita tahu dalam ilmu psikiatri kita meyakini bahwa ada faktor-faktor biopsikososial yang secara holistik berperan pada setiap orang, dan kita layanan itu bersifat person-centered, artinya kita menghargai perbedaan masing-masing orang dan kebutuhannya yang berbeda-beda. Maka diharapkan layanan terhadap kesehatan jiwa itu bisa tersedia dalam jumlah yang cukup, dapat dijangkau secara finansial, dan juga bersifat setara, artinya non-diskriminatif, tidak membeda-bedakan berdasarkan latar belakang apapun. Kemudian kita juga menghargai etika medis dan menghormati otonomi dan hak memilih dari pengguna layanan kesehatan jiwa, termasuk juga hak untuk mungkin tidak menggunakan layanan tersebut. Lanjut. Maka diharapkan akses terhadap layanan kesehatan jiwa itu tadi bersifat setara, tidak membedakan, bukan tidak membedakan, artinya begini, seringkali kita menganggap kesehatan mental itu nomor 2 dibandingkan kesehatan fisik, padahal kita percaya bahwa tidak mungkin orang itu sehat kalau dia tidak sehat juga secara mental. Jadi kita mengharapkan bahwa pelayanan kesehatan jiwa itu bisa setara sebagaimana pentingnya kita menjaga kesehatan fisik kita. Kita juga menginginkan bahwa biayanya dapat terjangkau, layanannya juga terjangkau dan setara dalam berbagai macam ranah yang sifatnya non-diskriminatif, sehingga kita melihat pasien atau pengguna layanan Keswa itu sebagai sama meskipun mempunyai ras dan etnis yang berbeda, dari jenis kelamin yang berbeda, identitas gender yang berbeda, umur yang berbeda, mempunyai disabilitas fisik ataupun mental, atau tidak, mempunyai seksual apapun, dari suku bangsa, status migrasi, dan juga letak geografis dimanapun. Sehingga ini jadi mungkin pengulangan ya, bahwa kita tidak mendiskriminasi berdasarkan gender, dan juga untuk semua usia. Kita tahu masalah mental bisa terjadi pada siapa saja, termasuk juga anak dan remaja. Kita juga tahu bahwa justru masalah-masalah mental ternyata sebagian besar dimulai pada usia anak dan remaja ya. Dikatakan 50% orang dengan masalah kesehatan mental ternyata sudah mengalami masalah sebelum usia 14 tahun. Kemudian kita juga mempertimbangkan adanya perbedaan budaya yang menjadi latar belakang masing-masing orang, dan akses terhadap layanan jiwa itu kita harapkan didapatkan dari tenaga kesehatan dan pekerja sosial yang terlatih sehingga kualitasnya menjadi baik. Lanjut.
Berikut kita lihat sama-sama faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan orang itu mau mengakses layanan kesehatan jiwa atau tidak. Di sini saya bagi menjadi 4 faktor, mulai dari individu atau pengguna layanan atau pasien atau klien, mungkin kalau psikolog klinis ya, faktor dari tenaga kesehatan sendiri, faktor dari sistem pelayanan, ataupun dari sumber daya yang lainnya. Lanjut. Dari faktor individu, seringkali pasien atau klien kita seringkali mempunyai keyakinan yang salah terhadap masalah mental yang dialami. Seringkali terjadi self stigma karena rasa malu, rasa takut, tidak mampu menerima kondisi masalah mental yang dialami. Seringkali berusaha menormalisasi, ini baik-baik saja, ini tidak apa-apa, ini tidak perlu mendapatkan pengobatan, atau bahkan juga mungkin mengobati sendiri. Seringkali juga kurang pengetahuan, tetapi untuk mengakses informasi juga mempunyai keterbatasan. Untuk pasien dari mungkin yang berasal dari etnis minoritas dimanapun itu, seringkali mengalami kesulitan bila dia mencari pertolongan. Mudah-mudahan di kita hal ini tidak menjadi masalah yang mengganggu. Paling tidak suku-suku di Indonesia atau ya kalau di Sulawesi Utara kita mampu menerima orang dari segala macam latar belakang budaya. Juga kelompok-kelompok kelompok-kelompok spesifik yang mempunyai kebutuhan tersendiri, misalnya dia usia lanjut sehingga dia kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan jiwanya berbeda, sehingga membuat mereka lebih sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan jiwa. Cuma sebagai contoh, demikian juga kelompok-kelompok berisiko lainnya. Lanjut. Faktor dari tenaga kesehatan atau dokter, seringkali tenaga kesehatan sendiri mempunyai persepsi yang berbeda terhadap masalah-masalah kesehatan mental. Dokter bisa saja membantu pasien untuk mendapatkan pertolongan, tapi seringkali juga dokter-dokter tidak artinya mempunyai pemikiran yang berbeda tentang kebutuhan terhadap masalah kesehatan jiwa. Bisa jadi kadang-kadang gaya komunikasi yang mungkin acuh tak acuh atau terlalu formal atau menggampangkan mungkin persoalan atau menggunakan bahasa yang terlalu teknis buat pasien itu tidak nyaman sehingga sulit untuk mendapatkan informasi ataupun layanan kesehatan jiwa. Seringkali waktu yang ada di klinik tidak cukup untuk menilai, mengakses masalah kesehatan jiwa. Seringkali juga dokter mungkin lebih fokus terhadap masalah-masalah kesehatan fisik. Bisa jadi juga dokter kurang sensitif terhadap budaya pasien. Lanjut. Dari sistem layanan seringkali kita juga melihat bahwa kita masih mungkin terbatas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Seringkali pasien mungkin menunggu terlalu lama. Beberapa hambatan, sarana prasarana tidak tersedia dengan baik. Untuk pemerataan layanan, memang kita di Indonesia Timur mungkin sedikit lebih kurang diuntungkan dalam hal pemerataan pelayanan, mulai dari sarana prasarana, sumber daya manusia, nakes, dan lainnya. Kemudian mungkin kebijakan yang rumit, berubah-ubah, prosedur yang kaku, berbelit-belit, atau sistem rujukan yang relatif sulit untuk membuat rujukan ke rumah sakit jiwa atau center kesehatan lainnya yang mempunyai layanan keswa.
kemudian sudah mendapatkan informasi tentang layanan kesehatan jiwa. Lanjut. Mohon maaf dok, mengingatkan 5 menit lagi dok. Ini sumber daya lainnya. Saya pikir kurang lebih sama faktor-faktor ini yang berpengaruh. Mungkin saya agak cepat juga dengan hambatan ya, karena kurang lebih kalau faktor kan bisa mendukung, bisa menghambat, dan kurang lebih sama. Lanjut. Termasuk hambatan yang cukup penting adalah adanya stigma. Lanjut. Di mana karena masalah mental dianggap memalukan, tidak disukai, sehingga orang yang mengalami masalah mental kadang-kadang malu untuk mencari layanan. Lanjut. Ini tadi kesenjangan terapi ini karena tenaga kesehatan kita masih jauh dari cukup, juga sarana prasarana, dan di kita memang pemerataan belum terjadi. Mungkin saya kasih data sedikit. Ini data saya dapat dari Direktorat Kesehatan Jiwa ya. Lanjut. Bahwa ini kita sebenarnya punya banyak rumah sakit yang memiliki layanan jiwa. Tidak selalu merupakan rumah sakit jiwa, tetapi juga ada rumah sakit umum dan rumah sakit khusus yang mempunyai layanan kejiwaan sebanyak 283 rumah sakit. Sedangkan rumah sakit jiwa ada 34, 1 RSKO. Cukup banyak, tetapi karena sebaran yang tidak merata, kita lihat data berikutnya. Lanjut. Ini puskesmas dengan layanan kesehatan jiwa. Ada 5.694 puskesmas, tenaga terlatih jiwa sebanyak 11.000 orang. Lanjut. Sedangkan ini sebaran tenaga kesehatan kita ya, data 2022 ada 1.200 psikiater, 3.351 psikolog klinis, dan 14.752 perawat jiwa. Tapi itu masih jauh dari cukup, saya pikir. Lanjut. Dan dari 1.200 psikiater yang ada di rumah sakit hanya sekitar 200-an. Konsultan anak dan remaja 25 dari sekitar hampir 100 orang konsultan anak remaja. Yang lain lebih sedikit lagi. Lanjut. Nah, juga hambatan adalah kesenjangan finansial. Mungkin di pelayanan di kita di Indonesia dengan adanya BPJS saya pikir sudah sangat membantu, tapi seringkali pasien itu bermasalah dengan biaya-biaya lainnya ya, seperti pasien saya kalau yang dari Talaut itu obatnya 200.000, ongkos jalannya 600.000. Jadi susah juga untuk mengakses pelayanan kita ternyata. Lanjut. Ini kurangnya pengetahuan, faktor lain lagi. Lanjut. Ya dok, 1 menit lagi dok. Oke, sedikit saya kasih lihat gambarnya karena saat ini kan kita sudah ada program tentang jejaring pengampuan di mana semua rumah sakit jiwa yang punya layanan jiwa itu terhubung dan saling membantu. Kami juga mendapatkan bantuan yang sangat banyak dari pengampu. Sulawesi Utara kebetulan diampu oleh PKJN Rumah Sakit Marzuki Mahdi, dan itu merupakan penghargaan yang sangat membanggakan untuk kami. Lanjut. Ini tentang regulasi undang-undang yang baru, di mana tadinya Undang-Undang Kesehatan Jiwa nomor 18 tahun 2014, sekarang semuanya digabung dalam satu Undang-Undang nomor 17 2003 tentang kesehatan. Ini tentang regulasi. Lanjut. Nah, pelayanan kesehatan jiwa itu ada di bawah upaya kesehatan, ya, di mana bisa berlangsung pada perorangan maupun masyarakat, dan juga di segala tingkat, mulai dari pemerintah pusat, daerah, sampai desa. Lanjut. Nah, ya, upaya kesehatan jiwa diharapkan aksesnya baik dan dapat memberikan informasi dan edukasi. Lanjut.
Nah, ini yang transformasi yang kita harapkan. Pelayanan dari pelayanan primer, sekunder, dan tersier di kami di Rumah Sakit Jiwa adalah layanan rujukan, tapi kita juga mengharapkan transformasi dalam hal pembiayaan, SDM, dan juga penggunaan teknologi. Lanjut. Satu ini mungkin. Oh, oke. Bahwa dengan jejaring pengampuan artinya masing-masing rumah sakit itu saling mengampu. Kami pun mengampu rumah sakit rumah sakit dengan strata yang lebih rendah ataupun puskesmas yang mempunyai layanan jiwa, mendapatkan pendidikan, mendapatkan bantuan dalam hal sarana prasarana, sehingga juga menyebabkan layanan itu lebih dekat, perawatan di rumah sakit jiwa bisa berkurang, layanan menjadi lebih murah dan lebih mudah diakses. Lanjut. Dan diharapkan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di kesehatan jiwa bisa menjadi lebih baik dengan sistem saling membantu ini ya, saya pikir ya. Dan termasuk juga pendidikan terhadap non-nakes yang berfungsi sebagai first aid responder. Kita tahu bahwa seringkali non-nakes orang atau masyarakat menjadi justru orang yang pertama kali bertemu dengan pasien atau orang yang membutuhkan layanan. Lanjut. Ini sistemnya seperti ini, jadi ada satu pusat kesehatan jiwa nasional, yaitu Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi, yang mengampu rumah sakit jiwa dengan strata paripurna, kemudian yang paripurna mengampu yang utama, seperti itu sistemnya, sampai ke puskesmas dan juga tingkat pemerintahan lainnya. Dan kita juga bekerja sama dengan unit-unit lain non kesehatan. Ya. Mungkin saya pikir itu ya, yang lain-lainnya. Nah, waktu saya udah habis ya, Dokter Nahyun. Terima kasih banyak, Dok. Iya, Dok. Rasanya sudah selesai ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Dr. Lini Liando, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis anak dan remaja konsultan. Luar biasa sekali. Ada beberapa hal yang kita dapat simpulkan pada sore hari ini, yaitu kesehatan mental itu bersifat setara, kemudian ada beberapa faktor-faktor yang menentukan, yaitu faktor individu, faktor tenaga kesehatan, sistem layanan, dan faktor sumber daya yang lain. Juga ada beberapa hambatan, yaitu hambatan stigma sosial, kesenjangan, ya, kemudian finansial, dan kurangnya pengetahuan. Baik, untuk para peserta online simposia dan sharing discussion pada sore hari ini, kita lanjutkan dulu simposium sampai selesai dengan 3 pembicara, kemudian nanti akan kita lanjutkan ke diskusi ataupun pertanyaan. Jika ingin berdiskusi atau bertanya, bisa langsung chat di fitur Q&A, ya. Jadi bisa langsung bertanya di situ, bisa langsung di chat di situ. Baik, kita langsung ke materi kedua, yaitu hak asasi manusia sebagai landasan penerapan psikiatri komunitas dan upaya promotif dan preventif kesehatan jiwa, oleh Dr. Leonardo Alfonsius Laleno, MSc SPKJ. Ya, saya bacakan sedikit CV dari beliau. Dr. Leonardo Alfonsius Laleno, MSc SPKJ, lulus dokter umum di Unsra tahun 2013, kemudian beliau juga sempat ke Uganda tahun 2013, S2 2017 di IGM untuk ilmu kedokteran klinik, ya, dan setelah itu beliau ke Washington DC. Kayaknya setiap kali lulus langsung ke luar negeri nih mungkin, Dok, ya. Ya, kemudian yang ketiga 2022 spesialis kedokteran jiwa di UI, ya. Setelah itu beliau ke Taiwan juga, ya. Ya, jadi saya pikir sudah beberapa negara, ya, sudah lengkap lah untuk bisa membicarakan tentang tema kita pada sore hari ini, yaitu hak asasi manusia sebagai landasan penerapan psikiatri komunitas sebagai upaya promotif dan preventif kesehatan jiwa. Kepada Dr. Leonardo, ya, 15 menit, Dok, ya, waktunya, dipersilakan, Dok. Baik, terima kasih banyak Dr. Nahyun untuk perkenalannya.
Ya, salam sejahtera, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Elohim, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan. Saya merasa sangat terhormat sekali karena saya boleh bersama-sama dengan guru-guru saya juga dari FK Unsrat. Dan saya juga berterima kasih tadi Dokter ini sudah banyak memberikan insight dan juga sudah memberikan banyak masukan juga terkait diskusi kita pada hari ini, sehingga rasanya saya tidak perlu banyak untuk mengutarakan lagi karena mungkin sudah banyak tercover dari presentasi Dr. Lini. Baik, jadi topik hari ini adalah tentang bagaimana sebenarnya HAM dalam perspektif penggunaannya dalam bagaimana kita menciptakan suatu layanan promotif dan preventif kesehatan jiwa. Saya dengan Leonardo, saya saat ini di seksi psikiatri komunitas PDSKJI. Ya. Saya akan mulai dulu dengan suatu pertanyaan yang mungkin kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, mungkin terutama untuk para tenaga kesehatan dan juga para profesional di kesehatan jiwa, maupun juga kepada kita masyarakat awam. Kenapa kemudian kita perlu membahas topik yang seperti ini gitu ya? Kenapa sih kesehatan jiwa kok membahas tentang HAM gitu ya? Kenapa nggak membahas tentang obat gitu? Kenapa nggak membahas tentang depresi atau bipolar yang sudah mungkin menjadi makanan kita sehari-hari ya? Tapi justru saya merasa bahwa ini hal yang sangat penting karena di sini kita lihat satu gambar yang mungkin ada yang sudah familiar, ada yang belum, yaitu suatu fenomena yang kita sebut dengan pasung atau chaining, di mana kita seringkali mungkin di beberapa daerah di Indonesia, kita terutama menggunakan metode ini untuk memfiksasi atau menahan orang-orang dengan gangguan jiwa agar supaya kita mempreskripsikan mereka lebih tenang. Tapi pertanyaannya apakah justru metode ini merupakan suatu solusi atau justru ini menjadi suatu pertanda buat kita untuk memikirkan ulang apakah memang semua yang sudah kita lakukan sejauh ini memang menjunjung HAM seperti yang disampaikan Dr. Lini atau justru sebaliknya. Saya akan melanjutkan dengan dua buku yang mungkin saya ajak kita untuk bisa baca bersama-sama jika ada kesempatan ya. Dua buku yang memberikan gambaran kepada kita bahwa mental health atau kesehatan jiwa satu hal yang sangat luas. Kalau dulu mungkin sebelum saya melanjutkan pendidikan di bidang psikiatri, saya berpikir bahwa kesehatan mental hanya terkait dengan orang-orang skizofrenia atau orang-orang yang di jalan. Tapi ternyata seiring dengan saya mempelajari dan saya mendapatkan banyak insight dari guru-guru saya belajar bahwa justru kesehatan mental satu hal yang sangat luas dan itu juga mencakup dengan identitas dari seseorang manusia, termasuk juga hak-hak yang melekat daripada individu itu yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, terkait dengan hak asasi manusia, kita perlu melihat sebenarnya bahwa hingga tahun 2022, World Mental Health Report melaporkan bahwa ada banyak hal pelanggaran hak asasi yang telah dilakukan dalam konteks layanan kesehatan jiwa. Mungkin di sebelah kiri ini kita lihat bahwa ada hal-hal yang mungkin kita rasa ini hal yang biasa gitu. Tapi mungkin sebenarnya kalau kita lihat kita mungkin sudah beririsan dengan hal ini. Termasuk misalnya kita memberikan pembatasan, termasuk kita memberikan diskriminasi, termasuk ketika kita misalnya melihat mereka, oh ya mereka orang-orang saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, mereka dengan orang gangguan kejiwaan dan kemudian kita sisihkan mereka atau kita batasi hak mereka. Tanpa kita sadari kita telah mencoba atau melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia. Dan yang menarik adalah ketika kita lihat ke kolom sebelah kanan, ternyata justru lokasi atau setting terjadinya pelanggaran hak asasi manusia ini mungkin terjadi bukan di tempat-tempat yang jauh. Mungkin tidak terjadi hanya di negara-negara berkonflik seperti misalnya sekarang Israel dan Palestina atau misalnya Ukraina dan Rusia. Tapi ternyata terjadi di lingkungan yang paling dekat, di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah sakit, ruang publik, bahkan sekolah. Sehingga hal ini akan memberikan suatu gambaran buat kita bahwa esensi dan penerapan dari HAM ini sangat lekat dengan kehidupan kita dan bahkan bisa terjadi ketika kita melangkahkan kaki keluar dari tempat kita berada saat ini. Nah, terkait dengan HAM, saya rasa saya perlu untuk mengingatkan kembali bahwa dari di negara Indonesia sendiri telah menjunjung hak asasi manusia, terutama di pasal 28, poin 28, pasal 28C, 28F, G, dan H, serta I. Sebenarnya ada sejumlah item dari A sampai I, tapi kurang lebih 5 poin inilah yang berkaitan dengan layanan kesehatan jiwa dan bagaimana kita bisa mengembangkan layanan kesehatan jiwa. Termasuk bagaimana kita menyadari setiap orang memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri, berkomunikasi, memperoleh informasi, termasuk ketika kita memberikan suatu layanan kesehatan kepada orang tersebut, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat
Masih ingat dengan gambaran rantai tadi, dengan gambaran pasung tadi, setiap orang berhak untuk memperoleh layanan kesehatan seperti yang disampaikan oleh Dr. Lini tadi, dan tentunya bebas dari perlakuan yang diskriminatif. Apa maksudnya dengan hal-hal tersebut? Nah, ternyata dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang dikeluarkan bulan Agustus tahun ini, ternyata memang banyak hal yang bisa kita lihat dari layanan kesehatan jiwa yang sudah disampaikan tadi. Dan aspek-aspek ini yang sebenarnya juga beresiko juga untuk terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Akan tetapi kita perlu melihat, karena saya diberikan tugas untuk melihat jembatan bridging dari prinsip HAM ini dengan layanan upaya promotif dan preventif, maka kita bisa melihat ada 3 aspek yang paling penting, yaitu bagaimana kita melihat upaya kesehatan perseorangan setiap individu yang ada di dalam suatu masyarakat, kemudian bagaimana upaya kesehatan dari setiap himpunan individu yang ada atau suatu komunitas, dan bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat ini untuk bisa memberikan suatu layanan kesehatan yang bersumber dari mereka, sehingga kapitanya dari mereka dan empowerment-nya dari mereka untuk bisa melakukan suatu layanan kesehatan yang berkualitas dan juga bersumber dari masyarakat itu sendiri. Nah, tadi disampaikan Dr. Lini juga ada kurang lebih dari bagian ke-15 ini ada dari pasal 98 sampai 114 itu dibahas semua tentang upaya layanan kesehatan jiwa yang nanti mungkin kita bisa baca dan ini ada linknya dan bisa kita lihat sebenarnya ada luar biasa aspek layanan kesehatan jiwa yang setiap aspek layanan kesehatan jiwa itu sangat lekat dan berkaitan erat dengan prinsip-prinsip kesehatan perorangan maupun juga dengan penerapan dari hak asasi manusia. Nah, pasal 99 yang mau saya highlight di sini adalah pertama-tama setiap orang berhak atau menjamin kita sebagai memberi layanan kesehatan jiwa kita menjamin bahwa setiap orang itu mendapatkan kualitas hidup yang baik. Kemudian menjamin bahwa setiap orang mendapatkan potensi untuk kecerdasannya, pengembangannya. Kemudian setiap orang itu berhak untuk mendapatkan perlindungan dan juga berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang terintegrasi, komprehensif, berkesinambungan untuk upaya promotif dan preventif. Kemudian menjamin ketersediaan keterjangkauan layanan kesehatan jiwa, meningkatkan mutu pemberian layanan kesehatan jiwa, dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang. Hal ini tentunya akan menjadi pertanyaan buat kita, terutama untuk rekan-rekan di Sulawesi Utara yang sangat luas ya, dari Talaut, Sangihe, kemudian sampai ke pedalaman di daerah Minahasa yang sangat luas. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri buat kita, namun kita akan melihat sebenarnya apa yang bisa kita lakukan. Di pasal 107 juga dikatakan bahwa setiap orang punya hak yang sama, kemudian mendapatkan perlakuan yang sama, dan dilarang untuk melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, ataupun menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan. Sehingga di sini sudah jelas dikatakan bahwa melakukan pemasungan suatu hal yang melanggar hak asasi manusia dan dilarang oleh undang-undang. Bagaimana dengan perspektif dari kacamata dunia internasional? Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 di Paris menunjukkan ada kurang lebih 4 artikel yang berkaitan dengan human rights dan mental health, termasuk di dalamnya adalah freedom of movement atau kita bisa beraktivitas, right to marry and have a family, menikah dan berkeluarga, right to work, bekerja, right to an adequate standard of living. Jadi setiap orang berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, dan hal ini juga sangat bersesuaian dengan penerapan dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mari kita lanjut dengan aspek atau kacamata berikutnya dari UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau UNCRPD, yang juga menekankan bagaimana pentingnya kita memberikan fokus dan emphasize untuk orang-orang dengan gangguan kesehatan jiwa. Yang pertama adalah kita perlu melihat bahwa mereka berhak untuk mendapatkan layanan yang berkualitas, untuk layanan diagnostik dan terapeutik, mendapatkan pelayanan yang profesional dari tenaga kesehatan dan juga tenaga pendukung lainnya, mendapatkan treatment yang komprehensif, adekuat, dan teratur, dan layanan itu perlu untuk dilakukan inspeksi. Tadi seperti disampaikan oleh Dr. Lini bagaimana suatu pendampingan seperti itu untuk memastikan kualitas dari layanan kesehatan jiwa dapat dipertanggungjawabkan, accountable, dan juga sesuai dengan standar. Sehingga dari rangkuman tadi yang bisa kita lihat ada 4 aspek yang perlu kita lihat untuk mendapatkan kesehatan, yaitu pertama availability atau ketersediaan. Kemudian yang kedua adalah accessibility, bagaimana layanan kesehatan itu tidak hanya tersedia namun juga bisa dijangkau. Bisa kita bayangkan kalau misalnya seperti tadi
Mungkin layanan kesehatannya tersedia di Kota Manado, namun jika seseorang tinggal di laut, maka dia harus naik kapal pulang pergi, sehingga aksesibilitasnya menjadi suatu hal yang bertambah gitu untuk cost untuk mengakses ke tempat layanan kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah acceptability, bagaimana layanan kesehatan itu bisa diterima oleh masyarakat dan tepat sasaran, sehingga ini mengacu kepada need assessment dan tentunya kualitas layanan kesehatan jiwa. Pertanyaan adalah kenapa HAM bisa dilanggar? Karena sebenarnya kita melihat bahwa HAM itu adalah hak yang fundamental. Sejatinya ada dua teori yang menyampaikan kenapa kemudian adanya kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia dalam prakteknya sehari-hari. Yang pertama adalah menurut Ching Ragnelli, ada satu grid theory, jadi adalah adanya kepentingan dari sekelompok orang atau oknum-oknum tertentu yang ingin mendapatkan suatu hal, sehingga akhirnya mereka kemudian mengabaikan kepentingan dari masyarakat dan kepentingan-kepentingan yang mendasar. Teori yang kedua adalah grievance theory yang menyatakan bahwa upaya pelanggaran hak asasi manusia merupakan representasi dari ketidaksetujuan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, apapun teori yang digunakan, proses yang terjadi ini akan menimbulkan suatu collective action. Jadi, setiap individu yang memiliki kepentingan di dalamnya akan melakukan suatu upaya yang sama, sehingga akhirnya ini menjadi suatu hal yang terus menyebar. Kita tahu bahwa kondisi atau kita mungkin tahu istilah tentang panic society atau panik yang menyebar gitu ya, atau pemahaman yang menyebar, apalagi mungkin kita tidak memiliki literasi yang cukup baik. Sehingga ketika kita melabel seseorang, kita mengatakan, oh ya orang-orang dengan gangguan jiwa tidak boleh ke tempat beribadah, dan kemudian kita tidak tahu bahwa sebenarnya itu melanggar hak asasi manusia, dan kita kemudian mengaminkan dan kita kemudian mengafirmasi bahwa semua itu adalah value yang benar. Sehingga ini menjadi, saya yakin forum sore hari ini menjadi forum yang tepat buat kita untuk belajar bersama, dan kita melihat sebenarnya hal-hal apa yang perlu kita benahi. Nah, pertanyaan terakhir adalah di manakah peran kita sebagai masyarakat? Kita melihat dari tabel sebelah kiri adalah faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Ada 5 banyak menit hal yang lagi, Dok. berkaitan dengan status, identitas, terkait juga pekerjaan, terkait juga latar belakang budaya, bahasa. Dan sebenarnya dari risk factor yang ada di sini kita bisa melihat sebenarnya potensi untuk dikembangkan suatu model layanan yang berjejaring. Artinya tadi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa jumlah tenaga kesehatan jiwa tidak sampai 10.000, sementara penduduk Indonesia lebih dari 200 bahkan hampir 300 juta jiwa. Dan yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita berjejaring dan kita saling bergandengan tangan untuk bisa menyasar hal-hal yang mungkin belum bisa tercapture. Sehingga dengan kita membentuk suatu model layanan yang saling berjejaring, dan nanti kita lihat sebenarnya siapa yang kita bisa berjejaring, kita bisa menyasar kurang lebih 7 aspek yang memang disarankan oleh World Mental Health Report terkait dengan pelayanan kesehatan jiwa yang berbasis pada hak asasi manusia. Yaitu pertama, dukungan pada pelaku rawat atau caregiver, kemudian pengasuhan yang baik atau parenting yang adekuat, karena menyangkut dengan populasi khusus yaitu anak-anak, remaja, dan lansia. Kemudian lingkungan belajar yang sehat, karena perlu sekali anak-anak rentan untuk mengalami gangguan kejiwaan karena terkait dengan lingkungan pekerjaan ataupun lingkungan sekolah. Kemudian hubungan atau relasi yang sehat, bukan interpersonal, karena itu juga mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Kemudian dukungan sosial lansia untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang adekuat, dan lingkungan tempat tinggal yang aman. Ini adalah 7 layanan kesehatan yang mendasar yang mungkin menjadi PR buat kita untuk bagaimana kita bisa menerapkan, terutama untuk rekan-rekan yang ada di daerah Sulawesi Utara. Nah, hal-hal terakhir yang perlu kita lihat adalah masih ada tantangan yang bisa kita lihat terkait penerapan atau penerapan dari HAM ini. Yang pertama adalah coercion atau pemaksaan. Seringkali kita mungkin tanpa 2 sadar menit kita lagi, Dok, ya. memaksa, kita menggiring. Baik, Ya, terima 2 kasih, Dok. menit lagi. Menggiring Ya. pasien kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak disenangi, seperti itu. Masih ada stigma, baik itu labeling, baik itu personal, baik itu keluarga maupun masyarakat. Dan terkadang kita lupa akan populasi-populasi khusus seperti lansia dan juga anak-anak dan remaja. Sehingga pertanyaannya apa yang sudah kita lakukankah sejauh ini? Kita memiliki tujuan global ada 17 item dan kita bisa menyasar sebenarnya apa yang bisa kita lakukan dan apa yang sudah kita lakukan. Dan saya yakin masyarakat Sulawesi Utara sangat lekat dengan slogan Porang Semua Basudara, Baku-Baku Sayang, Baku-Baku Bae. Dan saya yakin bahwa masyarakat Sulawesi Utara memiliki fondasi komunitas yang sangat kuat, baik dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan keagamaan.
Dan pertanyaannya adalah kenapa tidak menggunakan hal-hal tersebut? Saya sangat mengapresiasi nilai toleransi di Sulawesi Utara yang begitu tinggi, dan saya rasa itu juga menjadi modalitas yang sangat kuat untuk kita bisa berjejaring, kita bisa bergandengan tangan dalam bentuk suatu sistem yang terintegrasi dan berkolaborasi. Dan yang terakhir di sini kita lihat bahwa saat ini sudah ada banyak panduan yang bisa kita gunakan untuk praktek-praktek klinis untuk memastikan tidak adanya restraint atau zero restraint, karena saat ini dianggap restraint baik secara terutama yang physical restraint merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Dan di sini kita lihat juga bahwa perlu adanya research atau penelitian-penelitian yang bisa kita gunakan sebagai evidence base untuk memastikan seberapa jauh efektivitas dari layanan yang kita bisa berikan. Sebagai penutup, saya yakin sebagai masyarakat Sulawesi Utara, saya juga sebagai bagian dari masyarakat Sulawesi Utara yang sangat multikultural, saya yakin bahwa kekuatan budaya kita merupakan juga suatu hal yang mempersatukan. Bahwa diversity in Sulawesi Utara merupakan suatu hal yang merekatkan kita semua, dan justru diversity atau keberagaman ini yang kita gunakan sebagai sarana untuk menyatukan kita, terutama dalam menyerahkan kepentingan semua orang, bahkan untuk menyerahkan saudara-saudara kita yang juga sedang berjuang untuk kesehatan mental. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Leo. Tepat waktu ya, Dok. Luar biasa. Ini tadi tentang hak asasi manusia dari pasal 28 Undang-Undang Dasar, dari ayat C, F, G, dan H, kemudian untuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, bagaimana pelayanan itu bisa tersedia, terjangkau, diterima, dan berkualitas. Dan kemudian ditutup dengan keberagaman itu adalah hal yang menyatukan kita semua. Terima kasih banyak, Dr. Leonardo. Berikutnya kita peserta online simposia dan sharing discussion. Pembicara ketiga adalah Ibu Indri Dilapanga, yang akan membawakan materi kesejahteraan psikologis, psychological well-being, tenaga kesehatan, oleh Ibu Indri Dilapanga, Magister Psikologi Psikolog. Beliau, saya bacakan sedikit CV-nya. Beliau lahir di Kota Mobagu tanggal 13 Mei 1988, tahun 2009 lulus S1 Psikologi Universitas Syarif Hidayatullah, dan tahun 2013 lulus M Psikologi Universitas Gajah Mada. Dan pada sore hari ini beliau membawakan tema kesejahteraan psikologi atau psychological well-being, tenaga kesehatan. Kepada beliau 15 menit waktu diberikan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator Dr. Nahyun. Saya izin share screen ya, Dok. Silakan. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Ya. Sebentar, ini belum ya, oke. Jadi tadi saya lumayan terkesima sih dengan narasumber yang dua pertama tadi. Ternyata kesehatan mental itu seperti kata Dr. Leo, itu tidak hanya sekedar skizofrenia, tidak hanya sekedar bipolar, depresi, kecemasan, tapi juga ada hak-hak asasi manusia yang tidak terpenuhi di dalam kesehatan mental itu. Nah, kalau tadi Dr. Lini sama Dr. Leo banyak bercerita tentang hak-hak kita untuk memperoleh kesehatan mental, tapi itu dari sudut pandang yang luas dan berbasis komunitas. Nah, kalau saya hari ini akan membicarakan akan sedikit memperkecil, akan zoom in sedikit. Kalau tadi kita membicarakan penerima layanan, nah kalau sekarang saya akan membahas sedikit tentang pemberi layanan. Jadi sebelum dalam proses menyiapkan materi ini pun saya melakukan beberapa riset kecil dan ternyata mendapati riset yang berkaitan dengan kesejahteraan psikologis, terus berkaitan dengan penanganan kesehatan mental, khususnya pemberi layanan atau mental health provider itu ternyata masih sangat minim gitu, masih agak susah saya dapat gitu ya.
mungkin banyak tapi tidak banyak yang saya dapat gitu. Dan terus saya juga search mengenai apa ya, kasus-kasus gangguan kasus-kasus kesehatan mental yang dialami oleh tenaga kesehatan itu juga masih sangat sedikit. Saya mengambil kesimpulan apakah kesehatan mental atau kesejahteraan psikologis tenaga kesehatan ini masih belum terlalu difokuskan ya gitu. Jadi kayak kita mengurus, kita taking care of others, tapi who taking care of us gitu. Jadi kita sangat baik gitu mungkin dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa, tapi kadang-kadang kita sedikit mengabaikan kebutuhan kita sendiri seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikut, mari kita menyamakan persepsi dulu bahwa kalau menurut kalau kesejahteraan psikologis itu menurut Carol Reeve itu adalah realisasi dan pencapaian penuh dari potensi individu, di mana individu dapat menerima segala kekurangan dan kelebihannya, kemudian mampu bersikap mandiri, mampu membina hubungan positif dengan orang lain, dan dapat menyesuaikan lingkungan sesuai dengan kebutuhannya. Individu tersebut memiliki tujuan dan makna hidup dan terus mengembangkan potensi dirinya. Jadi menurut seorang psikolog Carol Reeve itu seseorang yang kesejahteraan psikologisnya baik adalah seorang yang punya yang bisa menerima kekurangan dirinya, mampu bersikap mandiri, terus memiliki relasi yang positif dengan orang lain, memiliki kemampuan adaptasi, kemudian dia memiliki tujuan hidup dan mampu mengembangkan potensi yang ia miliki, ya, seperti itu. Nah, dari penelitian literatur review yang dilakukan oleh Bamford dan kawan-kawan, ada beberapa faktor, ada beberapa variabel yang di dalam reviewnya itu mempengaruhi kesejahteraan psikologis tenaga kesehatan. Itu pertama adalah tenaga kesehatan itu ada providing care, di mana selama memberikan pelayanan muncul perasaan bermaknaan. Jadi selama dalam memberikan pelayanan, tenaga kesehatan ini memiliki mendapatkan makna dalam pekerjaannya. Jadi merasa pekerjaannya memiliki makna, kemudian memiliki kesempatan membangun hubungan, koneksi antara sesama seperti itu. Kemudian ada perasaan bermanfaat gitu ketika memberikan pelayanan. Jadi ketika seorang tenaga kesehatan mampu membuat seperti menolong pasien gitu, memberikan tindakan kemudian membawa perubahan yang baik terhadap pasien, ada perasaan bermakna gitu dan bermanfaat. Nah, faktor ini kemudian mensupport kesejahteraan psikologisnya, dapat meningkatkan kesejahteraan psikologisnya. Kemudian the degree of challenge, jadi kita ketahui bersama ya, maksudnya ini semua kan dari kalangan tenaga kesehatan semua. Jadi profesi tenaga kesehatan itu adalah profesi yang menantang gitu. Dalam derajat tertentu dan takaran yang tepat, itu dapat memotivasi dan mendorong nakes untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Selain itu, ada juga faktor di mana sebagai tenaga kesehatan, sebagai dokter spesialis, perawat, bidan, psikolog, dan tenaga kesehatan lainnya, kita dipandang adalah figur yang sangat dihargai gitu, karena helping profession, membantu pasien-pasien yang dalam keadaan rentan dan lemah. Jadi keberadaan kita sangat-sangat dihargai, kemudian kinerja kita direkognisi oleh orang, oleh sejawat, oleh organisasi, itu membawa ada perasaan dihargai, membawa perasaan bahwa kita itu adalah profesi yang dihargai seperti itu. Jadi ada perasaan bangga, perasaan dihargai. Nah, perasaan ini kemudian menambah kesejahteraan psikologis tenaga kesehatan.
Di sisi lain, di dunia kesehatan juga menuntut kita untuk terus mengembangkan kompetensi, mengembangkan keterampilan. Nah, pada saat itu berarti kita sedang mengembangkan potensi yang seperti tadi Carol Reeve bilang bahwa kesejahteraan psikologis seseorang itu bisa ditunjang ketika dia mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi ada kesempatan terus untuk belajar dan bertumbuh. Oke, nah faktor-faktor ini adalah ini yang didapatkan oleh Bamford dan kawan-kawan sesuai dengan penelitian yang dilakukan terhadap tenaga kesehatan. Jadi ini adalah pengakuan dari tenaga kesehatan bahwa ternyata faktor-faktor inilah yang membuat dia merasakan kesejahteraan dalam dirinya. Tapi dan ini adalah di dalam penelitian Bamford juga, ini adalah tenaga kesehatan itu ketika kesejahteraan psikologisnya baik, gitu, maka dia akan cenderung memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi. Jadi tenaga kesehatan yang happy, gitu, yang puas dengan hidupnya, yang quality of life-nya bagus, kemudian dia merasa dihargai, menerima dirinya dan segala kekurangannya, itu cenderung akan memberikan pelayanan yang baik, cenderung akan bisa berempati terhadap keberadaan pasien, cenderung akan bisa meningkatkan pasien safety, seperti itu. Di sisi lain, ketika healthcare worker ini memiliki kesejahteraan psikologis yang buruk, itu akan dirasakan oleh pasien dan sebagai imbasnya pasien cenderung menutup diri dan tidak terlalu speak up dengan petugas kesehatan. Oke. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama, tenaga kesehatan itu adalah demanding helping profession. Di sisi lain kita adalah helping profession, tapi juga tuntutannya sangat tinggi seperti itu. Di era pandemik kemarin, prevalensi gejala gangguan kesehatan mental petugas kesehatan 47% mengalami depresi, 57%-nya mengalami kecemasan, belum adanya keluhan insomnia, PTSD. Kemudian berdasarkan penelitian Chetzitovich, petugas kesehatan tidak hanya memiliki prevalensi yang tinggi pada kecemasan, depresi, stres, dan insomnia, tapi juga, ya seperti tadi, memiliki prevalensi yang tinggi pada post-traumatic stress disorder. Berdasarkan data April 2022, di Indonesia ada sekitar 2.087 tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat virus corona, 35.982 adalah tenaga medis. Pada Agustus 2023, 161.920 angka kematian COVID di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara, kedua di Asia. Nah, ini merupakan seperti yang sudah kita lalui di era pandemik, itu adalah masa di mana petugas kesehatan mengalami stres yang sangat tinggi, belum juga duka, kehilangan sejawat, kehilangan keluarga. Nah, dan di era pandemik ini kita juga menemukan bahwa prevalensi burnout sangat tinggi gitu. Dari 33 provinsi di Indonesia sebanyak 1.461 tenaga kesehatan mengalami burnout, dan dari 3.692 tenaga kesehatan 1.385 mengalami burnout, 44,6% tenaga medis, 33,5% perawat, 36,2 bidan. Nah, dari 1.385 ini 48,2% mengalami kelelahan emosional, 51,8% mengalami depersonalisasi. Nah, kelelahan emosional dan depersonalisasi ini gimana, Pak? Maaf mengingatkan 5 menit lagi. Oh iya, baik. Nah, kelelahan emosional dan depersonalisasi merupakan dimensi burnout yang punya korelasi signifikan dengan depresi dan somatisasi. Nah, ini mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan dimensi-dimensi burnout. Jadi burnout itu adalah kelelahan emosional, kemudian depersonalisasi di mana hilangnya
idealisme dan jadi sinis, jadi sinikal mungkin kalau di dalam praktek tenaga kesehatan burnout dia cenderung lebih sinis gitu, sinikal ke sikapnya, sinikal ke penerima layanan. Kemudian ada penurunan kepercayaan atau keyakinan tentang kompetensi yang dia miliki. Jadinya ada resiko resiko tenaga kesehatan ini jadi kayak mangkir dari pekerjaan, dari tanggung jawabnya seperti itu. Nah, ada juga kasus yang bisa kita highlight di kemarin saya coba cari ini kan ya, cari apa riset referensi, dan ternyata saya menemukan tahun 2022 dan 2023 itu ada 3 kasus bunuh diri yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Nah, dan jadi ini merupakan ini ya, jadi kayak kita renungan untuk kita bersama gitu. Sudahkah kita mengurus kesehatan mental kita sebagai tenaga kesehatan gitu. Nah, berdasarkan literatur review yang dilakukan Pemkot tadi, jadi tenaga kesehatan ini melaporkan ada beberapa contributing factors yang menjadikan kesejahteraan psikologisnya mereka menurun gitu. Jadi yang salah satunya itu pertama adalah berhadapan secara kontinu dengan pasien yang rentan, kemudian pasien ini juga bergantung pada perawatan, kepada tenaga kesehatan, pada perawatan kesehatan, kemudian terpapar kerentanan kematian. Jadi tenaga kesehatan ini selalu berada dalam tekanan yang tinggi, dan itu terjadi setiap saat, setiap hari seperti itu. Jadi kayaknya kewaspadaannya tinggi terus gitu. Kemudian di sisi lain, pada saat mereka mendapati level tekanan yang begitu tinggi, mereka dituntut untuk tetap tenang, tetap peduli, tetap bisa berpikir jernih dalam situasi apapun. Kemudian mereka bukan cenderung juga, mungkin lebih banyak mengutamakan kepentingan pasien dibandingkan kepentingannya sendiri, dibandingkan kebutuhannya sendiri gitu. Bahkan mereka pun mempersepsi bahwa sikap itu harusnya ditampakkan oleh seorang tenaga kesehatan gitu. Jadi seorang tenaga kesehatan itu harusnya selalu mengutamakan pasien dibandingkan kebutuhannya sendiri. Pun ketika dia berusaha mengadres apa yang dia butuhkan, itu seperti dinilai sebuah kelemahan gitu. Nah, ini adalah stigmatisasi di mana tenaga kesehatan dituntut harus selalu kuat gitu, selalu available, jadi seperti ada persepsi bahwa tenaga kesehatan pun itu punya imun gitu loh. Tenaga kesehatan tidak boleh sakit, tenaga kesehatan apalagi seperti tenaga kesehatan yang ranahnya kesehatan jiwa seperti ngana masa psikolog masa ngana stres gitu, ngana misalnya psikiater masa ngana mau ini kayak gitu. Jadi ada stigma bahwa tenaga kesehatan itu harusnya punya kesehatan mental yang baik seperti itu. Nah, sebagai penutup, jadi saya ingin mengajak teman-teman tenaga kesehatan dan mungkin pegiat kesehatan jiwa kembali merenungi gitu, apakah kita, jika mental health adalah hak hak universal kita sebagai manusia, dan sudahkah kita memberikan hak tersebut untuk kita. Saya rasa itu saja. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas materinya ya Ibu Indri di lapangan. Terima kasih, waktunya tepat ya. Jadi ada 3 hal yang dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang praktisi kesehatan itu kita memang memiliki kesejahteraan psikologis ya. Yang pertama itu adalah memiliki providing care, kemudian being value, kemudian degree of challenge, dan professional growth. Kemudian kita juga memiliki bahwa pada tahun 2022 kemarin sampai 2023 itu ada 3 kasus bunuh diri tenaga kesehatan, dan yang terakhir tenaga kesehatan itu sangat rentan karena mereka berhadapan dengan
pasien-pasien yang rentan, kemudian bisa terpapar kerentanan, kemudian tetap tuntutan untuk tetap tenang, dan mengutamakan pasien dibanding diri mereka sendiri. Baik, di fitur Q&A ini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Wah, aduh ada 3 pertanyaan ini ya. Oh 4 bahkan ya. Jadi pertanyaan pertama untuk Dr. Lini ya. Jadi saya langsung saja Dr. Lini, apakah ODGJ ini bisa memilih pada pemilihan umum, Dok? Ya, ini langsung dijawab aja, Dr. Lini ya. Apakah ODGJ ini bisa ikut dalam pemilihan umum ya? Ini kita tahu bahwa tahun depan sudah pesta pemilu ini. Mungkin silakan Dr. Lini. Saya pikir ODGJ berarti dengan gangguan jiwa berat. Saat ini kita sebagai tenaga kesehatan jiwa mengedukasi masyarakat bahwa orang dengan gangguan jiwa bisa dibantu, bisa diobati, dan dengan demikian mereka bisa mengatasi kesulitan dalam penilaian realita dan berbagai hal-hal yang menjadi gejala gangguan jiwanya. Dan saya pikir dalam kondisi seperti itu seharusnya mereka mampu memilih ya. Baik. Pertanyaan berikutnya, ini ada dari, ya terima kasih atas materinya dokter sekalian. Bagaimana dengan kasus di mana ada remaja usia 17 tahun tidak diizinkan orang tuanya untuk konsultasi ke psikiater atau psikolog karena orang tuanya menganggap anaknya lebay. Bagaimana agar anak ini dapat mengakses layanan kesehatan jiwa? Mungkin ini Dokter Leo, silakan menjawab, Dok. Terima kasih Dokter Nahyun. Sepertinya Dokter Lini juga ya. Kayaknya bidangnya Dokter Lini nih. Tapi mungkin nanti saya pikir saya mencoba di awal aja, nanti akan disempurnakan Dokter Lini dan mungkin Bu Indri juga ya. Tapi memang ini menarik sekali ya, pertanyaan yang agak intriguing ya, karena memang prevalensinya atau angka kejadiannya kan memang untuk gangguan kejiwaan itu trennya saat ini memang cukup besar populasi anak dan remaja. Bahkan dalam praktik sehari-hari pun juga ternyata memang angkanya juga proporsinya cukup besar gitu ya untuk populasi tersebut. Sehingga kalau saya memaknai pertanyaan ini melihat bahwa sebenarnya pertanyaan itu mengusung suatu makna eksplisit atau yang lebih luas daripada yang ditanyakan sebenarnya, bahwa pertanyaan ini memberikan kesan dan pesan kepada kita bahwa ada satu hal yang perlu menjadi PR buat kita bersama terkait populasi-populasi khusus tadi yang disebutkan Dr. Lini dan juga tadi yang saya dapatkan dari World Mental Health Report 2022, bahwa penting sekali untuk memperhatikan populasi-populasi yang kadang-kadang kita terlewat. Nah, tadi kalau kita lihat bahwa salah satu setting yang sering kali terjadi ya ketidakpemenuhan akan HAM itu adalah di sekolah ataupun juga di lingkungan keluarga gitu ya, ataupun juga dalam masyarakat. Sehingga dalam kasus tadi tentunya perlu kita perkuat sebenarnya masyarakat itu sendiri. Bagaimana cara kita memperkuat masyarakat adalah dengan kita memperkuat literasi tentang kesehatan mental dan juga tentang akses layanan kesehatan jiwa, dan saya rasa forum-forum seperti ini juga perlu terus untuk digalakkan seperti itu. Sehingga rasanya mungkin saya mencoba untuk tetap netral, bahwa rasanya mungkin karena orang tuanya mungkin masih belum paham, atau mungkin tadi masih ada stigma terhadap kesehatan mental dan kesehatan jiwa. Tadi disampaikan Bu Indri ya, ngana kok apa psikiater, ngana kok apa psikolog, masa ngana mau stres begitu, masa kok ngana mau cemas gitu. Gimana, mana mungkin gitu kamu seorang psikiater atau psikolog kamu akan cemas gitu. Padahal kita basically sama gitu ya. Maksudnya kita memiliki, sama kita masih punya lahir di dunia gitu ya, kita memiliki proporsi dan kerentanan yang sama seperti itu. Sehingga hal ini memberikan isyarat kepada kita bahwa
ini merupakan satu potret yang memberikan pesan kepada kita bahwa ternyata memang kebutuhan edukasi itu sangat besar gitu loh. Bahwa dalam lingkungan keluarga pun juga terkadang memang pemahaman orang kesehatan jiwa itu mungkin hanya terbatas tadi ya, bahwa oh ya orang gangguan kejiwaan tuh yang psikotik gitu. Tapi mungkin ketika ada yang mungkin mengalami kecemasan atau mungkin bipolarity atau memiliki suatu trait personality tertentu, mereka melihat itu sebagai suatu hal yang karena kurang berdoa, atau karena tidak beriman. Mungkin ini konsep orang Manado ya, karena saya juga besar di Manado gitu ya. Atau mungkin kalau konsep yang lain adalah karena tidak tahan banting gitu. Nah, hal-hal ini yang perlu kita lihat sebenarnya cut off-nya sejauh apa seperti itu, sehingga kita tidak menjadi judgmental society, tapi kita menjadi society yang lebih alert dan lebih paham dan lebih aware gitu ya, aware dengan situasi kita gitu, dengan apa yang sebenarnya kita butuhkan seperti itu. Jadi mungkin kalau kasus tadi ya itu menjadi PR buat kami semua tentunya, terutama di profesional kesehatan jiwa, untuk bagaimana kita terus mengeradikasi stigma, mengeradikasi tentang keterbatasan pengetahuan, dan bagaimana terus kita mempromosikan bahwa kesehatan jiwa itu sepenting kita menjaga kesehatan fisik kita ya, kayak Dokter Lini bilang tadi ya, sepenting kita berolahraga, sepenting kita minum obat, mungkin yang darah tinggi kita minum obat darah tinggi gitu ya, untuk memastikan bahwa mental health is for everyone seperti yang didefinisikan oleh WHO. Mungkin itu, dokter. Baik, mungkin Dokter Lini ingin menambahkan, Dok, tentang anak umur 17 tahun yang dibilangin lebay kalau Saya pikir Dokter Leo menarasikannya dengan sangat baik ya, tapi mungkin sekedar sharing, banyak sekali, cukup banyak ya gitu pasien saya yang remaja yang datang dengan keinginan sendiri, membayar sendiri. Jadi biasanya mereka saya tawari sih untuk mengajak orang tua bersama-sama, lalu supaya kita bisa berdiskusi bersama, karena kita tahu anak-anak dengan masalah mental juga seringkali dan selalu kita lihat dalam setting keluarganya terdapat masalah juga di situ, gitu. Sehingga orang tuanya justru membutuhkan pertolongan juga. Gitu, dokter. Baik, Dok. Ini yang berikutnya pertanyaan untuk Ibu Indri ya. Ini selamat siang, saya ingin bertanya bagaimana kira-kira agar tenaga kesehatan dapat tetap menjaga kesehatan psikologis di tengah tuntutan pekerjaannya yang tinggi. Terima kasih. Silakan Mbak Indri. Baik, terima kasih Dr. Nahyun. Saya coba jawab ya, jadi nanti mungkin kalau ada yang kurang, mohon tambahan dari Dr. Leo dan Dr. Lini. Kalau saya sih melihat kalau akses untuk pelayanan kesehatan jiwa mungkin sudah tersedia gitu ya. Tapi kita tinggal bertanya nih pada diri sendiri, karena biasanya yang nggak sampai ke psikolog atau psikiater itu karena kayak berat di stigma gitu loh. Masa sih kita nakes, kita mau ke psikolog, masa sih kita mau ke psikiater begitu. Jadi nanti orang mau bilang apa kita ini. Jadi lebih ke bagaimana mungkin budaya kerjanya bisa diciptakan agar mensupport gitu, mensupport tenaga kesehatan untuk bisa kok kamu mensupport tenaga kesehatan untuk mengakses pelayanan kesehatan jiwa gitu. Jadi tidak judgmental juga, misalnya kayak mungkin tenaga kesehatan yang kerja di rumah sakit atau di puskesmas atau di layanan fasilitas kesehatan yang lain tuh manajemennya facilitating gitu loh. Jadi mengizinkan dan terbuka gitu apabila ada tenaga kesehatannya yang mengalami masalah psikologis, jadi terbuka, oh bisa, kamu bisa mengakses layanan ini. Jadi alih-alih menjudge gitu, alih-alih masa ngana cuma begitu ngana boleh, tapi lebih ke lebih memahami bahwa oh ini adalah haknya dia gitu untuk memperoleh layanan kesehatan jiwa juga, seperti itu. Jadi terlepas dari dia misalnya kayak tadi dokter bilang kurang beriman, kamu kurang berdoa atau kamu kurang kuat, tapi dia ya haknya dia gitu untuk memperoleh itu. Nah, jadi lebih ke
bagaimana mungkin secara regulasi gitu dan secara budaya itu diciptakan agar bisa gitu, jadi facilitating, jadi dia merasa aman gitu untuk menjangkau pelayanan kesehatan jiwa. Seperti itu sih menurut saya, Dok. Baik, ini pertanyaan dari Diana Papuyungan ya. Bagaimana mendorong setiap Pemda, ini mungkin untuk Dokter Lini nih Dok ya, kebetulan untuk menjalankan TPKJM. Jika tidak, adakah sanksinya mengingat bahwa kesehatan mental adalah hak asasi manusia? Ya, silakan Dok. Sebagai informasi untuk Dokter Diana di Sulawesi Utara, tim TPKJM kami saat ini bahkan dalam status tidak aktif ya, dibentuk tahun 2016 atau 17 gitu, tapi pun tidak berjalan dengan baik. Saya pikir memang di tingkat pemerintahan ada banyak kesulitan, juga mungkin banyak ketidaktahuan, mungkin untuk kami juga hal yang harusnya kami berupaya lebih keras untuk menyuarakan itu di tingkat pemerintahan ya, Dokter Diana. Tapi saya setuju sekali bahwa TPKJM ini harus kita berdayakan ulang, sehingga mungkin di Sulawesi Utara berbagai kesalahpahaman antar instansi tentang harus dibawa kemana pasien dengan gangguan jiwa berat yang mengganggu, atau siapakah yang harus menjadi pengampu ketika pasien dengan gangguan jiwa sudah baik, sudah diobati, tetapi ditolak oleh keluarga, ditolak oleh pemerintah setempat. Itu menjadi kesulitan kami selama ini, yang saya pikir sebenarnya dengan adanya TPKJM harusnya bisa sangat terbantu begitu. Saya setuju bahwa itu kita harus bangkitkan, harus kita adakan dan dijalankan dengan baik. Begitu kira-kira Mbak Diana. Baik, pertanyaan berikutnya ini untuk Dokter Leo. Bagaimana aplikasi hak asasi manusia untuk kesehatan mental di budaya Sulut? Apa saja hambatan dan batasannya, serta bagaimana langkah penanganan hambatan tersebut? Atau apa saran dan rekomendasi terhadap langkah penanganannya jika belum ada upaya yang selama ini sudah dilakukan? Silakan Dok. Ya, terima kasih Dokter Nayun, terima kasih juga untuk pertanyaannya ya. Jadi ya ini hal yang sangat relevan sekali ya, dan sebenarnya saya mencoba untuk memahami pertanyaannya dari segi melihat sebenarnya apa potensi yang ada di Sulawesi Utara, seperti itu, instead of kita melihat sebenarnya apa saja hambatan. Memang kita juga tidak bisa menutup mata gitu ya, seperti tadi yang saya coba bawakan contohnya, misalnya saudara-saudara kita ya yang di daerah utara misalnya ya, di Sangihe atau di Talaut gitu ya, terkadang mereka untuk mendapatkan antidepresan misalnya itu harus ke tempatnya Dokter Lini gitu ya, atau ke Dokter Anita gitu ya, karena tidak ada obat gitu. Dan mohon maaf, kita ngomongnya bukan perjalanan 3 jam saja gitu ya, tapi kita membicarakan perjalanan dengan laut, dengan kapal, dengan waktu tempuh kurang lebih 8 sampai 12 jam seperti itu, sehingga ini menjadi suatu tantangan tersendiri. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, dan itu berkaitan dengan kondisi geografis di daerah Sulawesi Utara. Tapi sebenarnya saya mau melihat juga bahwa terlepas dari itu kan sudah sampai ke upaya kuratif ya Dok. Tapi bagaimana sebenarnya tadi topik kita kan adalah upaya preventif dan promotif seperti itu. Jadi kita ya kalau sudah sampai ke sana mau gimana lagi, mau nggak mau kita memang harus kasih obat atau memang kita harus dirujuk. Tapi bagaimana dengan kita masih dalam kondisi seperti sekarang nih, kita semua masih sehat-sehat gitu ya, nggak ada cemasnya, nggak ada depresinya gitu ya, nggak ada psikotiknya gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, jadi tahun kemarin itu ada namanya Indonesian Mental Health Event. Itu di akhir Oktober juga tahun 2022. Itu suatu upaya kolaboratif yang dilakukan antara berbagai institusi religius, jadi berbagai 5 agama di Indonesia, maaf 6, kemudian ditambah dengan perwakilan dari institusi pendidikan,
kemudian berbagai organisasi masyarakat yang ada. Nah, di sana mereka membuat suatu suatu MOU ya, atau semacam suatu plakat gitu bahwa mental health is for everyone gitu. Jadi di situ digambarkan bagaimana sebenarnya kita tuh bisa memulai untuk menormalisasikan kesehatan mental itu dari level-level yang paling sederhana, seperti misalnya dalam kehidupan kita di masyarakat. Contoh mungkin kalau di Manado misalnya ya, mungkin dengan kehidupan gereja atau kehidupan masjid gitu ya, ada namanya kolom gitu ya, atau mungkin kelompok sel gitu ya. Dan disitulah sebenarnya kita bisa masuk nilai-nilai tersebut tentang konseling seperti itu atau pendekatan suportif. Karena mungkin ya tadi kalau sudah level ke psikoterapi, yaitu memang mau nggak mau harus di level ke psikiater atau ke teman-teman psikolog. Tapi sebenarnya ketika kita bisa bantu untuk problem solving kepada masyarakat, itu akan memberikan suatu sarana yang sangat baik seperti itu. Nah, sehingga saya melihat bahwa Sulawesi Utara dengan potensi yang sangat besar, dengan kerukunan masyarakat yang sangat kuat, dengan segala macam kegiatan hampir tiap minggu pasti ada kegiatan kan ya. Pasti ada jalan yang ditutup kalau di tiap weekend nih di Manado. Nah, kenapa kita tidak menggunakan itu untuk mempromosikan tentang kesehatan jiwa? Kenapa kita tidak mempromosikan tentang pentingnya resiliensi? Kenapa kita, kita boleh dengan badonci, dengan poco-poco setelah party, tapi kenapa kita tidak mempromosikan tentang pentingnya untuk menjaga kesehatan dan apa tadi yang disampaikan Bu Indri untuk self care gitu. Itu kita bisa anggap oh iya, ini kita melakukan ini bukan sekedar bagian dari budaya kita, tapi kita juga self care gitu untuk kita supaya kita tidak immerse dengan masalah kita, tapi kita juga somehow kita juga getting along with the people, karena kan connectivity itu yang membuat kita terprotek dari hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam gangguan kejiwaan. Mungkin itu Dr. Nahyun. Terima kasih. Baik, Dr. Leo, terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan juga ke Mbak Indri ya, dari Mbak Anastasia. Izin bertanya sebagai sesama psikolog klinis ya, bagaimana strategi teknis yang bisa kita lakukan dalam pemerataan pelayanan kesehatan mental di tingkat-tingkat dasar seperti puskesmas agar masyarakat bisa mendapatkan layanan BPJS. Silakan Mbak Indri. Ya, izin Dr. Nahyun, memang sih ya, kalau layanan psikologi klinis sendiri itu di tempat saya masih kebanyakan menggunakan pelayanan yang sifatnya non BPJS gitu, jadi masih berbayar gitu, pasien mandiri. Nah, tapi kalau kalau seperti di Jogja dan Jakarta, puskesmas itu sudah memiliki psikolog puskesmas gitu, jadi mungkin kami pun yang psikologi klinis psikologi klinis mungkin arahnya akan ke situ. Jadi mungkin arahnya nanti akan ada psikolog-psikolog yang ditempatkan di pelayanan kesehatan dasar seperti di puskesmas. Nah, kalau sekarang bagaimana aksesnya agar masyarakat bisa mendapatkan layanan psikologi klinis tapi melalui BPJS? Jadi sebenarnya bisa, kalau yang saya ketahui prosedurnya alurnya sama seperti kita misalnya ke pelayanan seperti ke seperti ke spesialis kesehatan jiwa, jadi melalui puskesmas nanti minta rujukan ke RSUD, kemudian ke spesialis kesehatan jiwa, nanti misalnya ketika dalam konsulnya mungkin nanti bisa dapat rujukan dari dokter spesialis untuk ke psikolog klinis. Nah, itu setahu saya bisa di-cover oleh BPJS, seperti itu. Itu yang saya ketahui sih, Dok. Tapi mungkin kalau ada yang ingin ditambahkan oleh Ibu Hana mungkin, atau yang juga kerja di rumah sakit, bisa, silahkan. Baik, ini ada pertanyaan lagi mungkin untuk Dr. Leo ya. Izin bertanya dokter, sebagai masyarakat awam ketika kita mendapati ada kasus pasung, apa yang seharusnya kita perbuat atau kemana harus melapor agar korban pasung tersebut dapat mendapatkan akses kesehatan yang seharusnya? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya sangat baik sekali, dan saya rasa itu juga penting untuk kita perhatikan ya. Ketika misalnya ada kasus pemasungan,
memang idealnya kita berkolaborasi dengan LSM-LSM yang memiliki fokus untuk hal tersebut gitu ya, akan membantu kita untuk melakukan advokasi atau memang bisa menyuarakan akan hal tersebut. Akan tetapi sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah menghubungkan. Jadi misalnya kita melihat ada satu kasus, misalnya kita tahu misalnya ada keluarga yang ya misalnya ada satu masyarakat yang ternyata anggota keluarganya dipasung seperti itu. Nah, kita minimal gitu ya, kita bisa menghubungkan dengan petugas kesehatan di puskesmas terdekat sehingga kita bisa berkomunikasi terkait hal-hal apa yang bisa kita lakukan. Karena sejatinya memang idealnya setiap puskesmas itu sudah dibekali dengan program-program layanan kesehatan jiwa dan pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan. Akan tetapi jika memang di tempat-tempat kita, misalnya kita memiliki LSM atau lembaga masyarakat yang memang berfokus untuk perlindungan hak asasi manusia atau terkait dengan kesehatan jiwa, bisa banget kita untuk berjejaring dengan mereka sehingga kita bisa melakukan upaya tersendiri. Namun saya juga teringat bahwa pernah ada satu film, saya lupa di daerah mana, tapi di daerah Indonesia, mungkin di daerah Nusa Tenggara Timur, di mana mereka melakukan advokasi ya, pemasungan ini dengan pendekatan budaya gitu. Jadi bagaimana mereka merangkul tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk sama-sama berdiskusi dulu. Jadi kita open dialog, melihat sebenarnya apa sih isu ini. Terus kemudian kita melibatkan tadi mungkin pihak keluarga, jadi kita nggak langsung, oh ya kamu salah gitu. Tapi kita lihat apa perspektif mereka. Oke, kemudian setelah kita melakukan diskusi tersebut dan kita diskusikan, oke, kira-kira kalau ada perbedaan pendapat seperti ini, apa yang bisa kita lakukan. Dan pelibatan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat, terutama untuk daerah-daerah tertentu, dan saya pikir juga termasuk di Sulawesi Utara, itu sangat kuat gitu ya, karena tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat sangat dihormati dan memiliki peran yang sangat besar termasuk dalam collective decision making, seperti dalam hal juga apakah kita perlu membantu orang atau tidak. Sehingga saya rasa ini juga bisa kita lakukan, tapi yang penting adalah kita cari pertolongan terdekat dan tentunya kalau kita punya kemampuan atau kita punya akses untuk melakukan advokasi, kita lakukan itu. Mungkin itu dokter, terima kasih. Izin sharing juga dok, seringkali memang kita juga ingin cepat-cepat melepas, sementara seharusnya assessment terhadap lingkungan, terhadap sumber daya, terhadap berbagai kondisi yang menyebabkan pasien itu dipasung perlu kita tidak menyebabkan pasien mengalami kembali dan masuk ke dalam rantai yang tak berujung gitu ya. Baik, mohon maaf ini karena waktu juga ya, masih banyak pertanyaan, ada dari Dr. Gusti ya, kemudian ada Dr. Rudi Lengkong ya, dan beberapa peserta yang lain. Nanti untuk yang belum sempat dijawab itu akan dijawab oleh narasumber melalui kolom Q&A ya. Karena berikutnya kita akan ke sharing discussion ya. Dan untuk ini memang akan dipandu kembali oleh Master of Ceremony kita, Ibu Grace Mareta. Ya, jadi untuk topik online discussion, online simposia, saya cukupkan sampai sore hari ini. Ya, berikutnya waktu dan tempat saya serahkan kembali ke